Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, nikmat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk mengenal manhaj yang hak, untuk mengenal manhaj yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dijalani dan dipahami oleh para salaf pendahulu kita yang soleh rahimahumullah ta'ala. Ada sebuah wasiat yang sering disampaikan oleh para salaf kepada para ulama-ulama di kalangan salaf pada saat itu, di kalangan para fuqaha, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa para salaf saling mewasiati 3 hal. Yang pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Barang siapa yang senantiasa memperbaiki hal-hal yang tersembunyi pada dirinya, niscaya Allah akan memperbaiki apa yang tampak pada dirinya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Wa man amila lil akhirati kafahullahu dunya. Dan barang siapa yang beramal untuk akhirat, niscaya Allah akan mencukupi dunianya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam wasiat ini sungguh berarti. Wasiat yang pertama, barang siapa yang senantiasa memperbaiki hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya, niscaya Allah akan memperbaiki apa yang tampak pada dirinya. Ini merupakan wasiat agar kita senantiasa memperbaiki hati kita, niat-niat kita, keikhlasan kita dalam beramal, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperbaiki apa yang tampak pada diri kita. Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Allah akan memperbaiki akhlak dan moral kita. Allah akan memperbaiki muamalah kita kepada manusia. Karena dan memperbaiki hati dan memperbaiki niat-niat kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki apa yang tampak pada diri kita. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh mereka para salaf adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Karena orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya dia akan takut mendolimi manusia. Dia akan takut berbuat jelek kepada manusia, karena dia yakin dan dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Allah akan menghisapnya di hari kiamat kelak. Allah mencatat setiap perbuatannya. Maka dia akan berbuat baik kepada manusia dalam bermuamalah. Dia akan memberikan hak-hak mereka dan melakukan keadilan dalam kehidupannya, sehingga dia jauh dari berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, karena hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun yang kita lihat dalam kehidupan manusia, dari kehidupan orang-orang yang selalu berbuat zalim,
dan kezaliman kepada manusia, ini salah satu pertanda bahwa hubungannya dengan Allah adalah hubungan yang kurang baik. Karena dia tidak takut kepada Allah, apalagi kepada manusia. Sehingga dia berbuat kezaliman kepada manusia dan mengambil hak-hak mereka, mendolimi mereka, berlaku tidak adil terhadap mereka. Karena hubungannya dengan Allah hubungan yang jelek. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh para salaf rahimahumullah, yaitu man amila lil akhirati kafahullahu dunya. Barang siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya bagi dunianya. Orang yang hidup di dunia ini, dan terutama adalah orang-orang yang beriman, kehidupan mereka adalah untuk akhirat. Dunia mereka jadikan sebagai tempat untuk melintasi, sebagai jembatan untuk melintasi dunia ini menuju kepada negeri akhirat yang menjadi idaman bagi orang-orang mukmin dan orang beriman. Maka dari itu bagi orang beriman, dunia adalah tempat beristirahat sejenak. Dunia sebagai mazra'atul akhirah, tempat untuk bercocok tanam yang hasilnya akan dipanen di akhirat kelak. Nah, orang yang demikian keadaannya, yang meyakini akan kehidupan akhirat yang kekal, yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, mengharapkan cinta dan keridhaan Allah di akhirat kelak, maka mereka akan beramal untuk akhirat. Dunia ini sebagai tempat mereka lalui, yang akan mereka tinggalkan. Maka dari itu ibadah mereka, amal-amal kebaikan yang mereka lakukan, semuanya adalah dengan tujuan untuk mendapatkan akhirat yang gemilang. Nah, orang yang demikian keadaannya, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan memberikan kekayaan dalam dirinya. Allah akan memberikan kepadanya dunia ini karena tujuannya adalah akhirat. Maka orang yang bertujuan akhirat, dunia akan terlampaui baginya. Tetapi orang yang tujuannya hanya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat itu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa menjadikan akhirat sebagai tujuan kita, akhirat sebagai idaman kita, untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridho Allah, dan mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wasiat-wasiat salaf yang kita dengar tadi menggugah hati kita untuk selalu meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Demikian pula meningkatkan perbuatan baik dalam bermuamalah dengan manusia, dan agar kita benar-benar meresapi tentang kehidupan dunia yang hanya sementara ini dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam.